Alhamdulillahil qail utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai salah satu rukun khutbah, terlebih dahulu kami mengawali khutbah ini dengan menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berusaha meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yakni dengan terus secara konsisten kita menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah tepatnya besok umat Islam kembali dikenangkan, kembali diingatkan dengan peristiwa yang dahsyat, yang sangat luar biasa yang pernah dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Kami tidak akan menyampaikan tahap demi tahap dari sejarah Isra dan Mi'raj pada kesempatan kali ini. Hanya ingin mengingatkan kita semua dan tentunya diri pribadi kami bahwa hasil daripada Isra Mi'raj itu yakni adalah perintah sholat 5 waktu. Dan kita tahu sebagian ahli tafsir, sebagian besar menyebutkan bahwa satu-satunya wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak melalui perantara malaikat Jibril atau perantara mimpi dan lain sebagainya adalah perintah sholat 5 waktu. Artinya merupakan perintah langsung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad saat bertemu langsung di Sidratul Muntaha, saat beliau menjalankan peristiwa Mi'raj. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya karena merupakan perintah langsung dari Allah, tentunya sikap yang terbaik bagi kita adalah mengindahkan perintah ini. Yakni bagi yang sudah balik, yang berakal, usahakan sudah mulai jangan berani meninggalkan sholat 5 waktu karena hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap muslim dan muslimat yang sudah balik dan berakal sehat atau berakal. Kecuali tentu bagi perempuan yang sedang haid tidak diwajibkan sholat 5 waktu. Saking wajibnya kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan rukhsah atau keringanan buat kita. Ini saking wajibnya. Bayangkan saja
Ya, konon ketika Isra Mi'raj itu kan terjadi tawar-menawar. Dan itu sudah sangat ringan. Hanya 5 kali sehari semalam. Yang sebagian menafsirkan ada dalam kata Islam katanya. Isya, S subuh, L-nya luhur, lohor atau zuhur. A-nya asar, M-nya maghrib. Hanya 5 waktu. Padahal sebelumnya itu dalam proses tawar-menawar hampir kita 50 waktu dalam sehari semalam. Dan sudah 5 waktu, banyak lagi keringanan-keringanan yang Allah berikan. Misalnya ketika dalam perjalanan boleh digabung antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, jamak takdim atau jamak ta'khir. Kalau terburu-buru rakaatnya banyak, kalau 4-4 zuhur dengan asar, boleh dikosor, dipendekkan. Zuhur 2, asar 2. Maghrib dengan isya, isyanya boleh jadi 2, maghribnya tetap 3. Kalau subuh tidak bisa, sendirian dia. Tetap. Bagaimana Ustaz? Kalau pas ketemu sholat subuh, baru kita ada di atas pesawat, di atas kapal dan lain sebagainya. Bisa dengan cara lain. Sholat di dalam pesawat, di dalam kapal. Kalau misalnya dalam mobil umum tidak bisa turun, seandainya. Biasanya mobil itu ada waktunya bisa turun. Itu boleh juga sholat di dalam mobil sambil duduk. Tidak harus sholat sempurna seperti kita saat sebentar ini. Itu kenapa itu saking wajib. Ada yang bertanya sama saya, bagaimana kalau lagi tidur kesiangan? Sebagian ulama, kalau memang tidurnya itu benar-benar tidak sadar dan tidak ada yang membangunkan, boleh begitu bangun langsung berwudu dan qadha sholatnya. Ya, kalau ada yang saudara-saudara yang melafalkan niat kan usolli fardhu subhi ini kan biasa adaan, boleh diganti qadhaan lillahi ta'ala. Cuma kalau masalah qadha ini jangan keseringan, jangan disengaja. Betul-betul memang dia tidak mampu bangun dan tidak ada yang membangunkan. Tapi sekarang insya Allah ada HP yang bisa pakai alarmnya dan lain sebagainya, atau pesan kepada orang di rumah yang bangun duluan minta dibangunkan. Itu kenapa itu saking wajibnya. Sejak mulai kita balik, ya katakanlah laki-laki umur 15 tahun, usahakan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Karena insya Allah itu sebagai bukti keislaman kita. Karena ternyata meninggalkan sholat 5 waktu ini, kalau disengaja, na'udzubillah min dzalik, dosanya besar Pak. Tidak main-main, kelihatannya remeh, ya, tetapi ternyata dosanya besar. Beberapa hadis misalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Nabi sampai mengatakan demikian, perbedaan seseorang ya yang beragama Islam dengan orang musyrik atau orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Artinya ketika kita meninggalkan sholat, sudah mepet-mepet kita dijuluki kafir atau musyrik. Dalam riwayat At-Tabari juga disebutkan bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-shalah. Fa idza tarakaha faqad asyqa. Bayangkan, ketika benar-benar kita meninggalkannya dengan sengaja karena malas apalagi karena menentang kewajiban itu, maka masuk ke dalam musyrik. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya dalam kitab As-Shalah mengatakan bahwa kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan meminum khamr atau minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Na'udzubillah.
Mungkin di antara kita ada yang pernah dengar kisah Nabi Musa dengan seorang PSK atau penjajah seks komersial atau WTS. Kita tahu temperamen Nabi Musa agak tinggi, agak emosional. Mendengar seorang PSK mendekati dirinya, dia tersinggung dan dia marah. Dia usir wanita itu, "Enyahlah engkau wahai wanita. Janganlah engkau membawa api neraka dekat-dekat kepadaku." Mendengar kata-kata Nabi Musa seperti itu, wanita PSK pun kemudian pergi meninggalkan Nabi Musa sambil menangis. Dan apa yang terjadi? Setelah itu justru malaikat Jibril menegur Nabi Musa dan mengatakan, "Ya Musa, kenapa engkau mengusir wanita itu yang kau anggap suka berbuat dosa besar, padahal engkau sering bersama saudaramu, berdampingan dengan saudaramu yang dosanya lebih besar daripada wanita itu?" Nabi Musa pun merah mukanya dan kemudian bertanya, Siapakah di antara saudaraku yang selalu dekat denganku dosanya lebih besar daripada dosa seorang pezina?" Malaikat Jibril mengatakan, "Itulah saudaramu yang suka meninggalkan sholat wajib dengan sengaja." Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentu saja ini memberi gambaran kepada kita betapa besarnya dosa meninggalkan sholat 5 waktu bagi kita seorang muslim yang sudah akil balik. Kita ingat di dalam surat lain yang mungkin sebagian kita sudah hafal, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un." Yang sudah sholat saja masih mendapatkan ancaman, masih dianggap celaka, apalagi yang sama sekali tidak sholat. Ya, itu kan surat menyatakan celakalah bagi siapa yang sholat dan dia sahun, dia lupa di dalam sholatnya. Tafsiran dari sahun ini, kalau menurut ayat berikutnya adalah orang-orang yang sholat tetapi yura'una, sholatnya itu untuk mendapat pujian atau riya dari orang lain. Begitu juga dia sholat tetapi hatinya busuk, dengki. Kalau ada yang berbuat kebaikan, dia selalu berusaha mencegahnya. Ini juga merupakan orang yang sholat tetapi celaka. Nah, bayangkan yang menjalankan sholat saja diancam oleh Allah sebagai orang yang celaka, apalagi jika di antara kita ada yang berani meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sungguh saudara-saudaraku, sholat 5 waktu itu jangan dijadikan beban, sangat ringan. Tadi saya sudah menguraikan betapa banyak rukhsah dan keringanan yang Allah berikan. Ada lagi juga rukhsahnya, keringanannya ketika kita sakit misalnya. Kita tidak dituntut untuk sholat dengan gerakan yang sempurna. Ketika tidak bisa duduk, sholat boleh sambil berbaring. Jika tidak bisa berdiri, sholat boleh sambil duduk. Ketika tidak bisa bergerak apa-apa, bisa sholat dengan mengedipkan mata kita saja. Masya Allah, sungguh Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada kita. Dan ini menunjukkan betapa sholat 5 waktu sama sekali tidak boleh ditinggalkan bagi kita yang sudah akil balik dan berakal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentu sholat 5 waktu ini bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi mari kita tanamkan, kita perintahkan, kita biasakan istri dan anak-anak kita di rumah, keluarga kita. Kiranya mereka jangan sampai berani meninggalkan sholat 5 waktu ini. Kita beri keteladanan. Bagaimana mungkin mereka ikut kita kalau kita sendiri misalnya malas. Maka dari itu kita beri contoh mereka agar mereka juga mengikuti kita. Karena ini sangat penting. Dan insya Allah kalau anak-anak kita membiasakan diri, laksanakan, mengamalkan sholat 5 waktu ini sejak balik sampai masa tuanya, insya Allah. Ini merupakan salah satu syarat
al-muttaqin, orang yang bertakwa yang akan dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menyadarkan kita semua, bagi yang sudah sholat 5 waktunya sudah lengkap, sudah tidak pernah bolong-bolong, pertahankan, dan bila perlu ditingkatkan dengan sholat-sholat sunnahnya. Dan bagi yang masih bolong-bolong, mari kita mulai untuk melengkapinya, jangan sampai bolong-bolong lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.